lihat bagaimana Mark Endomer dan Russo memandang pembangunan di negara dunia ketiga. Seperti yang kemarin kita bahas, dua atau tiga orang ini memandang bahwa faktor yang paling dominan pembangunan negara dunia itu supaya bisa berkembang menjadi maju itu adalah faktor yang sifatnya ekonomi. Apa faktor ekonomi itu adalah tabungan dan investasi. Karena dengan adanya tabungan dan investasi ilah, maka di negara-negara tersebut itu akan menciptakan satu perkembangan ekonomi yang produktif. Satu perkembangan ekonomi yang produktif itulah yang kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi negara-negara yang kemudian bisa maju dan berkembang itu adalah negara-negara yang negara-negara yang pertumbuhan ekonominya rendah, yang dilatar belakangi dengan investasi dan juga modal itu yang rendah, itu biasanya akan mengalami perkembangan yang cenderung lambat. Kalau kata Rostow bahwa negara-negara di dunia ini bergerak maju ya seperti garis lurus dia, linear gerakannya. Ini kameranya kok semua mati ya? Halo. Pada kawan-kawan on cam dulu semuanya, jangan ada yang off cam gitu. Ini juga di record loh, jangan ada yang on cam off cam, nampak dia. Ini Gita ini yang mana Gita? Halo, ini masih ada orangnya? Gita, ada orang Gita. Azura ini ada orangnya? Halo. Memang jam segini nggak enak kuliah ini ya. Dan saya berharap Anda juga tidak menciptakan suasana yang makin gak enak. Atau Anda sudah baca review yang sudah saya buat? Kemarin ini kan sudah saya share ya di grup. Cobalah si Tan Reza dulu menjelaskan tentang teori modernisme ini. Silakan. Silakan. Tan Reza. Apa, Pak? Silakan. Sudah kamu baca ini kan? Bahannya kan minggu lalu sudah saya share di grup. Silakan. Kamu jelaskan bagaimana pandangan Rousseau terhadap perkembangan negara-negara di dunia. Konting ini kemarin udah dibagi kan, kepada semua masyarakat. Di grup Pak, cuman belum masuk semua ke grup kelas. Kayaknya pada tertutup link yang lain Pak. Ntar ya saya share lagi Pak. Silakan, Pan Reza. Belum saya baca. Apa? Gimana? Silakan, Pan Reza. Abela Gracia. Silakan. Silakan. Abela ini ada kan? Halo?
Ya Pak, Coba kamu dulu menjelaskan pandangan Rosto terhadap pembangunan di Eh, negara-negara dunia. sebelumnya belum dapat reviewnya Pak. Baru Oh, bisa belum dapat review. Minggu lalu ini kan reviewnya kan sudah saya bagi di grup. Benar, komping kan ini kan sudah saya bagi di grup kan. Udah Pak, minggu lalu, cuman belum semua pesertanya masuk ke grup itu Pak, grup matkul kita. Ini baru saya share di grup kelas Pak. Kenapa tidak semua peserta masuk dalam grup? Coba Cynthia loh, Cynthia. Cynthia, ada orangnya? Ada, Pak. Nah, silakan kamu dulu. Terserah mau yang mana saja, mau Harold Endemer, mau Rosto, mau David McLean, silakan. Kalau masalah review buku yang Bapak bagi itu kemarin memang belum ada, Pak, dibagi ke grup dan ini baru. Dan baru saya buka, Pak. iya Pak, belum dibagi ke Belum ada komting. dibagi, Pak. Belum dibagi. Minggu lalu kan komping yang kemudian membuka di screen. Gimana Anda bilang belum dibagi? Komping Iya Pak, itu kan sudah saya bagi kan? sudah Pak, Di minggu lalu. review ini masih ada. Kenapa teman-teman bilang belum dibagi? Ketutupan Pak di grup Pak, itu soalnya rame Pak. Di grup kelas, di grup Dia di agak grup lama kan? di Saya grup juga matkul sudah pun juga udah dibagi nggak sih Pak? Di grup mata kuliah seingat saya udah dibagi Pak. Ya, Beda itu juga ya makanya Pak? kenapa Ntar menyatakan itu belum dibagi? coba saya kirim lagi ya Pak. Atau Saya record pun kemarin Pak. minggu lalu Saya record Pak, saya cek aja di jelaskan, YouTube saya Pak. sudah di-record. Udah di record Pak. Ya, Kak Putri Ramadhani dulu, silakan. Ada orangnya nih, Putri Ramadhani. Ada, Pak. Silakan. Silakan. Apa yang sudah Anda ketahui tentang teori-teori pembangunan ini? Apa? Silakan. Loh, minggu lalu nggak ada yang masuk kali ini. Minggu lalu berapa orang yang nggak masuk kuliah? Sebentar Pak, saya cek dulu absensinya Pak. Kemarin yang nggak datang Pak, ini itu atas nama Saudara Patur Amar, NIM 079, Zaki Ihsan Rivaldi, NIM 083, sama Alessandro Nesta 091 Pak. Di kertas ini Pak. Jumlahnya berapa orang? Jumlah yang hadir itu 47 orang Pak. 47 orang, ya nggak masuk 3 orang. Iya, nggak masuk 3 orang Pak.
Silakan, siapa kira-kira yang bisa menjelaskan? Pak, saya izin Pak menjelaskan. Silakan, siapa itu? Fatur Pak, Fatur, silakan, silakan. sepengetahuan saya, Harold and Umar ini menjelaskan tentang teori modernisasi, yaitu salah satu penghambat pembangunan ekonomi suatu negara karena kekurangnya tabungan dan investasi yang dimiliki oleh negara tersebut, Pak. Jadi menurut Harold and Umar ini, pembangunan secara ekonomi bisa terjadi kalau negara memiliki modal dan investasi yang cukup, Pak. Sehingga pertumbuhan ekonomi itu dapat terjadi, Pak. Tapi menurut saya teori ini pun mengesampingkan persoalan kesejahteraan manusia, ya, Pak. Jadi di sini negara hanya fokus untuk mencari investasi dan modal dan mengesampingkan kesejahteraan dan kebahagiaan dari rakyat di negara itu sendiri, Pak. Oke. Terus, Saya ingin apa menambahkan, lagi? Pak, Silakan. bahwa negara berkembang menjadi negara maju itu harus selain memperbaiki modal dan investasi untuk pembangunan, dia juga harus memperbaiki etos kerja mereka. Jadi ada dua menjadi indikasinya, itu modal dan investasi serta etos kerja. Dan yang dimaksud Fatur tadi itu pada teori ini ada kritik, yaitu pada teori ini hanya mengandalkan dari pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi hanyalah berlaku pada beberapa orang saja dan tidak ada pemerataan. Jadi orang yang kaya-kaya itu aja yang memiliki pendapatan tinggi, sehingga pendapatan negara itu bertambah, padahal nggak bertambah, hanya bertambah pada orang-orang itu saja, yaitu namanya trickle up effect. Sekian, Pak. Oke. Atas nama siapa tadi? Nur Fitri Ramadhani, Pak. Nur Fitri Ramadhani. Yang lain silakan. Silakan. Jadi menurut teori modernisasi, pembangunan di negara dunia ketiga itu gagal karena adanya faktor internal. Faktor internal ini dipicu oleh indikator pertumbuhan ekonomi, modal atau investasi, etos kerja, terus tingkat korupsi yang tinggi. Jadi yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi, suatu negara dikatakan negara maju apabila mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kemudian yang dimaksud dengan modal, sebagian besar aset di dunia ini dimiliki oleh segelintir kecil orang. Jadi modal yang ditanamkan di suatu negara itu disebarkan oleh mereka dari segelintir orang ini untuk dikerjakan oleh mereka yang mereka dari kalangan yang begitu banyak. Jadi modal itu disebarkan oleh mereka dari segelintir orang yang memiliki banyak aset dan dikelola oleh penduduk banyak gitu, Pak. Terus indikator yang ketiga ada etos kerja. Jadi berbeda halnya dengan negara maju, negara dunia ketiga itu memiliki etos kerja etik Protestan. Mereka menganggap bahwa kalau mereka bekerja dengan baik di dunia, maka mereka akan diterima di surga. Kemudian yang selanjutnya itu ada tingkat korupsi yang tinggi. Mengapa di negara dunia ketiga itu tidak terjadi pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonominya itu terjadi secara lambat? Itu karena aparatnya itu atau pemerintahnya itu banyak yang korupsi. Jadi bagaimana pertumbuhan ekonomi akan terjadi jika dana yang harusnya digunakan untuk pembangunan itu sudah dikorupsikan oleh mereka yang mengatur atau mengelolanya gitu, Pak. Jadi di negara dunia ketiga itu korupsi itu sudah terjadi sejak bahkan perencanaan, belum implementasinya gitu, Pak. Kira-kira. Terima kasih. Silakan. Yang lain. Pak. Ya.
tentang teori ketergantungan atau disebut juga dependensi ini adalah teori yang mana mengkritik dari teori modernisasi. Kalau teori modernisasi mengatakan kegagalan pembangunan atau faktor kemiskinan itu berdasarkan dari faktor internal, kalau teori dependensi ini berdasarkan dari faktor eksternal, yang mana terjadi karena negara-negara berkembang itu mengeksploitasi negara-negara dunia ketiga. Jadinya negara-negara dunia ketiga tuh nggak bisa maju gitu, Pak, stagnan gitu, Pak, dari saya, Pak. Oke. Yang lain? Ya, jadi saya memberi penegasan saja ya. Teori modernisasi ini tadi seperti yang saya sudah bilang, pada akhirnya bisa kita bilang menjadi dua kutub. Ya. Satu kutub menyatakan bahwa kegagalan negara dunia yang ketiga itu membangun itu karena faktor-faktor yang bersifat ekonomi. Yang kedua, kutub yang berikutnya itu menyatakan bahwa kegagalan itu tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat ekonomi, tapi juga faktor-faktor non ekonomi. Jadi sudah dijelaskan oleh teman-teman, ada budaya, ada etos kerja individu, ada faktor-faktor kelembagaan dan lain-lain. Nah, untuk faktor ekonomi itu tadi saya sudah singgung, ada Harald Endama menyatakan bahwa faktor yang menghambat itu adalah ketidakadaan modal dan investasi. Kemudian juga Rostow, itu 3 orang yang kemudian memandang persoalan-persoalan negara miskin itu adalah faktor persoalan yang bersifat ekonomi. Kemudian ada yang memandang yang non ekonomi, ada Max Weber, ada McLean, kemudian ada David Smith. Gitu. Itu yang menjelaskan soal budaya, soal etos kerja, soal kelembagaan dan lain-lain. Nah, kita sebenarnya ingin menjelaskan ini satu persatu. Pertama, terkait dengan faktor ekonomi. Tadi sudah disebutkan oleh teman Anda. Harald Endama ini menyatakan bahwa faktor paling substansial negara itu bisa maju itu adalah keberadaan tabungan dan investasi. Semakin kecil tabungan dan semakin kecil investasi di negara itu, maka semakin sulit dia untuk mengalami perkembangan untuk mengarah kepada kemajuan. Kenapa? Karena negara tersebut itu dia tidak bisa mendorong produksi ekonomi yang itu bisa meningkatkan pertumbuhan. Ya, kalau Anda lah mau buat usaha, modal nggak ada, ya kan akan susah untuk buat usaha. Misalnya Anda mau jualan burger di Jalan Dr. Mansur, atau mau jualan kolak durian di depan Biro Rektor itu, sekarang kan udah rame lagi tuh kan. Bagaimana mungkin kalau kemudian itu modalnya nggak ada? Maka kalau tersedia modal, usaha-usaha itu dia bisa diwujudkan. Semakin besar modal, maka kemudian akan semakin terbuka ruang gitu, untuk investasi-investasi yang bersifat produktif yang kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Makanya Harald Endama itu menyarankan pada negara dunia ketiga, ya carilah investasi, carilah modal, gitu, untuk kemudian bisa mendorong industri, untuk kemudian bisa mendorong ekonomi produktif. Investasi ini bisa dari dalam negeri, kemudian bisa juga dari luar negeri. Silakan aja kumpulkan konglomerat, ya kan, gitu, untuk kemudian melakukan eksploitasi terhadap seluruh sumber daya alam yang ada. Eksploitasi itu kemudian akan mewujudkan pertumbuhan yang semakin besar, dan semakin besar pertumbuhan itu maka juga akan memicu sektor produksi yang lain.
dan itu akan mempercepat pertumbuhan, dan pertumbuhan yang cepat itu akan menyebabkan pembangunan itu kemudian akan berjalan dengan lancar. Nah, begitu juga dengan Rosto. Minggu lalu sebenarnya saya sudah menjelaskan, Rosto ini memandang bahwa masyarakat itu ya bergerak seperti garis lurus, tadi seperti yang saya sudah sampaikan. Dari masyarakat tradisional, kemudian menuju masyarakat lepas landas, masyarakat lepas landas, kemudian lepas landas, sampai kepada konsumsi massal yang gitu. Masyarakat tradisional itu, kata Rosto, itu ditandai dengan produksi itu hanya untuk kebutuhan konsumsi. Gitu. Ini ya mungkin pada dunia pertanian kita dulu, sebelum modernisasi sektor pertanian, produksi padi kita itu 1 tahun ya sekali, dan produksi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kepada masyarakat petani. Jadi beras itu dia belum dijadikan komoditi ekonomi, jadi belum ada produksi secara massal kemudian untuk kemudian diperdagangkan, itu kan belum ada. Nah, itu ciri-ciri masyarakat yang tradisional, kata Rosto. Masyarakat tradisional ini biasanya ditandai dengan investasi dan modal yang kecil, gitu. Nah, supaya dia bisa masuk kepada pra-lepas landas, maka harus ada injeksi. Gitu. Injeksinya itu adalah investasi. Kalau investasinya ada, sektor produksi itu jadi berkembang, maka dorongan untuk menuju pra-lepas landas itu dia akan muncul. Gitu. Begitu juga untuk tahapan lepas landas sampai kepada bergerak ke kedewasaan masa konsumsi tinggi. Jadi memang dibutuhkan modal, gitu, dibutuhkan investasi supaya percepatan pembangunan itu terjadi. Negara dunia ketiga dianggap oleh Rosto itu akan gagal membangun kalau kemudian investasinya nggak ada. Nah, makanya Rosto itu dia melakukan identifikasi gerak satu masyarakat itu, biasanya kemudian dia akan ukur setiap periode gitu. Berapa investasi yang bisa diambil dari jumlah pendapatan negara. Di masyarakat tradisional biasanya investasi yang diambil dari jumlah pendapatan itu cuma 5%. Kalau pendapatan kita misalnya ada 2.000 triliun, ya kan? Maka yang bisa diambil itu hanya sekitar 5%. Nah, kalau dia kemudian berkembang menjadi 10, menjadi 15, kemudian sampai 20% dari pendapatan nasional, maka itu dia pasti akan mendorong pertumbuhan yang semakin tinggi. Pertumbuhan mungkin kalau dia investasinya 5%, pertumbuhan itu mungkin 1-2%. Tapi kalau kemudian investasi itu lebih dari 20%, maka pertumbuhan itu dia bisa mencapai 5-7%. Nah, jadi aspek yang 3 orang ini kemukakan terkait dengan perkembangan masyarakat itu murni pada aspek-aspek yang bersifat ekonomi. Sekali lagi ini terkait dengan investasi dan juga modal. Semakin besar modal, semakin besar investasi, maka pembangunan juga akan semakin mengalami perkembangan. Nah, yang berikutnya berbeda dengan pandangan Harald Zammer dan Rosto, ada pandangan Max Weber dan McLean. Kemudian juga ada Smith ya sebenarnya menjelaskan bahwa perkembangan masyarakat itu, perkembangan negara-negara dunia ketiga itu dia tidak hanya di latar belakangi oleh faktor-faktor yang sifatnya ekonomi, tapi ada faktor-faktor yang non ekonomi. Weber itu melakukan penelitian pada negara-negara Eropa Barat dan negara Amerika Serikat. Apa yang menyebabkan negara ini dia bisa sangat cepat berkembang, gitu, dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Asia, kemudian di Afrika, kemudian di negara Amerika Latin dan lain-lain. Nah, Weber menemukan salah satu faktornya apa yang kemudian disebut sebagai etik Protestan, gitu. Jadi kata Weber dalam etik Protestan, dia menyatakan bahwa semua orang itu dia sudah diciptakan untuk sukses, termasuk sukses di akhirat. Gitu. Semua orang nanti akan bahagia di akhirat.
Tapi pada saat dia di dunia itu dia tidak bisa memastikan apakah kemudian di akhirat nanti dia akan sukses atau tidak sukses. Muncul apa yang disebut oleh Weber semacam kecemasan gitu, pada setiap individu yang didoktrin dengan etik Protestan ini, untuk memastikan apakah kemudian mereka nanti di akhirat akan berhasil atau tidak berhasil. Nah, dalam etik Protestan, keberhasilan di akhirat itu ternyata bisa juga diukur dari keberhasilan di dunia. Gitu. Orang yang berhasil di dunia itu kemudian juga akan hampir dipastikan juga bisa sukses di akhirat kemudian untuk masuk surga. Nah, untuk menyelesaikan kecemasan itulah kemudian semua individu yang didoktrin oleh etik Protestan ini itu dia punya mental untuk sukses, gitu. Kemudian punya hasrat kerja tanpa pamrih, kemudian punya keinginan untuk membangun diri itu menjadi lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Jadi itu yang kemudian membuat etos kerja mereka itu jauh lebih baik dibanding negara-negara yang ada di Asia, khususnya Asia Tenggara, ya kan, kita, kemudian di negara-negara Afrika. Karena memang ada ajaran dari etik Protestan ini untuk kemudian merebut apa yang kemudian disebut sebagai keberhasilan. Nah, selain Weber, MacLean juga punya pandangan yang hampir sama. Ada satu konsep yang disebut oleh MacLean sebagai the need for achievement. Jadi mental ingin berhasil. Itu yang jarang ada di kita, ya kan? Mental ingin berhasil. Biasanya kalau kita ini udah gagal sekali, sudah putus asanya 10 kali. Ya kan? Bagaimana kemudian kita mau maju, ya kan? Bahan udah dikasih, review bukunya sudah saya buat, tapi alhamdulillah mahasiswanya yang baca cuma 4 orang. Itu kan menunjukkan bahwa mental untuk berhasilnya itu rendah, gitu. Gimana kalau lagi kalau kemudian kita suruh baca bukunya lengkap, ya, yang sudah kita review pun agak susah mahasiswa membaca. Nah, kata MacLean di negara-negara Amerika Serikat dan Eropa Barat itu dia punya kebutuhan untuk berprestasi. Jadi prestasi itu dia kebutuhan setiap individu. Itu untuk kemudian mengukur keberhasilan mereka. Dorongan ini yang kemudian membuat mereka itu mendapatkan kepuasan, gitu. Bukan hanya karena imbalan materinya yang besar, tapi juga karena kepuasan mereka terhadap hasil dari pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Itu yang kemudian disebut need for achievement. Jadi kita ini mereka itu butuh kesuksesan, butuh keberhasilan, itu yang kemudian membuat mereka merasa dihargai oleh individu-individu yang lain. Jadi mentalnya itu adalah mental pemenang, the winner bukan the loser. Kalau kebanyakan kita barangkali itu mentalnya itu adalah the loser, mental orang kalah, bukan mental orang yang menang. Maka apapun akan mereka lakukan untuk bisa berhasil. Melewati jam kerja pun akan mereka lakukan. Bekerja lebih giat dibanding yang lain itu juga akan mereka kerjakan supaya keberhasilan itu kemudian bisa mereka raih. Kesuksesan itu bisa mereka dapatkan. Bukan hanya diukur dari materi sekali lagi, tapi juga diukur dari kepuasan batin mereka ketika mereka berhasil membuat pekerjaan mereka itu sukses. Saya kira minggu lalu saya sudah singgung bagaimana perbandingan
pencapaian atau pendaftaran hak cipta gitu di kita, dan nggak usah kita ke Amerika ya kan, di Singapura misalnya, itu kayaknya sangat jauh. Mereka bisa melahirkan berbagai temuan, kemudian dikukuhkan menjadi hak cipta, mungkin 10 dibanding 1. 10 temuan mereka, yaitu 1 temuan kita. Nah, itu yang kemudian terjadi. McLean itu memandang bahwa, dan Weber ya, memandang kenapa ada disparitas yang jauh antara negara-negara maju dengan negara-negara terbelakang, itu soal need for achievement ini, keinginan untuk berhasil. Jadi mentalnya itu adalah mental baja. Nah, yang terakhir itu dijelaskan oleh apa namanya David Smith dan lain-lain gitu, terkait dengan lingkungan. Lingkungan yang dimaksud itu bukan lingkungan secara fisik ya, tapi lingkungan sosial. Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh teman Anda, lingkungan sosial yang dimaksud itu adalah daya dukung kelembagaan supaya produktivitas negara itu berjalan dengan baik. Menurut Smith dan teman-teman, di negara-negara dunia ketiga biasanya dukungan kelembagaan itu kurang. Ada satu kondisi lingkungan yang rusak gitu, dalam tanda kutip ya, pada negara-negara dunia ketiga, yang kemudian itu membuat produktivitas ekonomi itu kemudian menjadi sangat lemah. Salah satu lingkungan yang buruk itu adalah budaya korupsi. Minggu lalu ini kan juga sudah kita singgung. Kita pinjam uang ke luar negeri, ke World Bank, ke IMF, kepada bank di Jepang dan lain-lain. Seharusnya pinjaman itu dipakai itu untuk investasi, untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Tapi kemudian yang terjadi justru sebaliknya, pinjaman-pinjaman itu kemudian dikorupsi, sehingga ekonomi produktif itu kemudian tidak berkembang. Jadi yang muncul itu hanya beban utang saja, di mana kita harus bayar bunga dan pokoknya, tanpa kemudian punya kemampuan untuk mengelola, sehingga kita tidak terbebani oleh hutang. Ya, ini ibarat ada mahasiswa buat kartu kredit ya. Kartu kredit yang paling mudah keluar sekarang Bank Mega, ya kan? Begitu kartunya keluar, itu bukan Anda jadikan untuk investasi, tapi kemudian dipakai untuk membiayai kelakuan. Beli handphone baru, kemudian nongkrong di kafe-kafe, akhirnya uang dari kartu kredit itu habis untuk keperluan-keperluan yang sifatnya konsumtif. Di bulan kedua, ketika tagihan itu datang, kita nggak bisa bayar, karena dana itu kita pakai untuk kebutuhan konsumtif, bukanlah untuk kemudian kebutuhan yang sifatnya produktif. Nah, saudara sekalian, ini dia secara garis besar teori modernisasi. Nah, kita sebenarnya merasakan betul bahwa proses modernisasi di Indonesia ini, pemakaian teori Rostow khususnya dari masyarakat tradisional pra-lepas landas, kemudian masyarakat lepas landas menuju kedewasaan hingga konsumsi tinggi ini dipakai betul oleh Orde Baru. Di satu sisi memang kita berhasil kemarin menggenjot pertumbuhan ekonomi sampai di angka 5-7%. Bahkan kita ini mendapatkan pertumbuhan ekonomi paling besar ketika itu di negara-negara Asia Tenggara gitu. Makanya kemudian kita dianggap sebagai ya masyarakat ekonomi baru gitu di Indonesia. Tapi di sisi lain, seperti yang sudah kita singgung,
banyak persoalan-persoalan dampak ikutan gitu dari pertumbuhan ekonomi dan juga proses modernisasi dan industrialisasi yang dilakukan di Indonesia. Nah, salah satu contoh kasus itu diceritakan oleh Franz Husken. Itu dengan judul bukunya Modernisasi dan Desorientasi pada Masyarakat Tani di Jawa dari tahun 1927 sampai tahun 1997. Jadi menurut Franz Husken terjadi perubahan struktur masyarakat di pedesaan khususnya di Jawa sebagai dampak dari proses industrialisasi dan modernisasi pada saat itu. Apa saja perubahan struktur itu? Pertama, perubahan struktur ekonomi. Jadi sebelum adanya modernisasi, kata Franz Husken, ekonomi masyarakat di Jawa itu dia sebenarnya relatif terdistribusi dengan baik. Karena ada hubungan simbiosis mutualisme dari petani penggarap dengan tuan-tuan tanah, gitu. Jadi tuan tanah itu butuh tenaga kerja yang besar untuk mengelola tanah dan pertanian yang mereka miliki, sedangkan petani penggarap itu atau buruh tani itu dia butuh lahan untuk dikelola, kemudian mereka mendapatkan bagian dari hasil pengelolaan. Itu awalnya dia simbiosis mutualisme, dia saling menguntungkan lah relasi di antara mereka. Tapi begitu program modernisasi dilakukan, maka ada perubahan struktur ekonomi. Kenapa? Karena ada pengurangan jumlah tenaga kerja yang cukup besar gitu di sektor-sektor pertanian ketika muncul industrialisasi sektor pertanian. Kemarin sebenarnya mungkin saya sudah ceritakan sedikit kepada Anda, 1 hektar lahan sebelum munculnya industrialisasi dan modernisasi itu mungkin harus dikerjakan 5-15 orang untuk menggarap lahannya. Jadi membajak sawahnya, kemudian bercocok tanam dan lain-lain itu butuh tenaga 5-15 orang per tanah. Tapi begitu dilakukan modernisasi, muncul traktor dan lain-lain, itu ada pengurangan jumlah tenaga kerja. Dari 5-15 orang per hektar itu cukup dikerjakan oleh 2 orang saja. Berarti ada sekitar 13 orang yang kemudian menganggur di pedesaan. Nah, ini diperburuk kata Franz Husken dengan struktur kepemilikan tanah yang tidak berimbang pada masyarakat khususnya di Jawa. Jadi alat produksi berupa tanah di Jawa itu struktur kepemilikannya nggak berimbang. Jadi tanah itu dikuasai oleh sekitar 5-10% penduduk desa. Jadi 80-90% diantaranya itu kemudian menjadi buruh tani. Anda bayangkan ketika modernisasi itu dilakukan, sebagian besar dari masyarakat itu kemudian dia kehilangan pekerjaan. Nah, kata Franz Husken, memang tumbuh sektor pertanian kita. Bahkan di tahun 80-an sampai tahun 90-an, Indonesia itu bisa mengalami apa yang disebut sebagai masa swasembada beras. Swasembada itu berarti jumlah produksi kita itu melebihi jumlah kebutuhan. Itu kemudian disebut swasembada. Kebutuhan produksi kita mungkin 1 juta ton, sedangkan kebutuhan kita mungkin di bawah. Nah, itu kemudian kita swasembada dan kita tidak perlu lagi ada impor beras dan lain-lain. Itu satu sisi, tapi di satu sisi kemiskinan di daerah-daerah pedesaan itu kemudian semakin terasa.
Ini yang kemudian mendorong banyak masyarakat tani dalam tanda kutip itu yang kemudian bermigrasi ke kota-kota untuk kemudian bekerja pada sektor industri. Nah ini selain itu tadi ada struktur milik tanah itu bisa berimbang, kemudian ada pengurangan tenaga kerja. Di sisi lain sebenarnya subsidi kita itu lebih dititik beratkan di hulu bukan di hilir. Itu beda kita sama Cina. Kalau Cina itu dia subsidinya di hulu dan di hilir. Maksud di hulu itu subsidinya berupa pembangunan irigasi, pemberian subsidi pupuk, subsidi benih, kemudian subsidi pestisida dan lain-lain. Nah di Cina itu hulunya disubsidi, ya kan? Kemudian hilirnya juga disubsidi. Di subsidi hilirnya itu maksudnya seluruh produksi petani itu biasanya langsung dibeli oleh pemerintah untuk kemudian dijual ke perkotaan dengan harga murah. Jadi pemerintah itu beli beras, padi, gabah itu ke petani dengan harga tinggi, kemudian jual ke kota dengan harga murah, supaya antara kehidupan ekonomi masyarakat petani dengan masyarakat yang ada di perkotaan itu dia rasionya tidak terlalu besar. Kalau kita kan enggak, subsidi kita hanya diberikan di hulu, sedangkan di hilirnya juga ada subsidi. Hampir tidak ada pemerintah kemudian membeli produk-produk pertanian itu melebihi harga pasar untuk menggaransi supaya petani itu bisa kemudian hidupnya lebih sejahtera. Pemerintah kemudian menjual beras ke perkotaan dengan harga murah. Jadi kita memang ada bulog gitu ya kan. Tapi fungsi bulog itu dia untuk menstabilkan harga aja, bukan untuk memproteksi petani kita. Nah, itu yang kemudian memunculkan persoalan baru. Jadi produksinya meningkat, tapi penjualannya makin merosot. Apalagi ada pola keserentakan di semua tempat. Jadi panennya serentak. Di bulan April misalnya, harga itu kemudian menjadi anjlok. Jadi petani kita ini biaya produksinya tinggi, hasilnya kemudian menjadi murah. Nah ini semacam paradoks itu yang muncul. Suasembada berat di antara kemiskinan masyarakat petani yang ada di Indonesia. Tapi kita ingin menggarisbawahi bahwa modernisasi atau teori modernisasi itu memang diadopsi oleh pemerintah kita. Ada dua indikator di mana kita melakukan adopsi terhadap teori modernisasi. Pertama itu ada modernisasi dan industrialisasi di semua sektor. Yang kedua ada pengendalian infrastruktur negara untuk kemudian memberikan stimulan positif gitu pada pertumbuhan ekonomi. Jadi ada konsep yang kemudian dijalankan oleh Orde Baru tentang stabilitas politik. Gitu. Stabilitas politik itu negara Orde Baru khususnya ketika itu membatasi aktivitas politik pada masyarakat kita. Makanya hampir semua organisasi itu dikendalikan oleh pemerintah, termasuk organisasi mahasiswa. Dulu adanya pengendalian organisasi mahasiswa melalui NKKBKK, gitu. Normalisasi kehidupan kampus, ya, itu dilakukan. Kemudian seluruh organisasi yang dianggap legal itu adalah organisasi ciptaan pemerintah. Kenapa ini dilakukan? Ya tadi seperti yang dijelaskan oleh Smith, bahwa juga diulas oleh Rousseau, kan, bahwa sektor produksi ini akan berjalan dengan ada semacam support dari lembaga-lembaga, termasuk lembaga-lembaga politik, supaya
arus ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Makanya politik itu, kata Orde Baru, itu dia harus dikendalikan. Pemerintah yang kemudian melakukan pengendalian politik untuk dan atas nama dua hal, untuk dan atas nama stabilitas politik dan juga pembangunan. Nah, itu terkait dengan teori modernisasi, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi ini bisa kita lihat bahwa dalam skala lebih luas teori modernisasi ini memandang dua hal pokok gitu untuk bisa kemudian membangkitkan ekonomi negara-negara miskin. Satu, faktor ekonomi; yang kedua, satu, investasi dan juga pertumbuhan ekonomi; yang kedua itu perbaikan penyesuaian budaya, kemudian perbaikan lingkungan sosial yang ada di negara-negara dunia ketiga, supaya kemudian tingkat korupsi bisa dikurangi dan lain-lain. Walaupun di satu sisi, tadi saya sudah menyinggung beberapa program yang dijalankan oleh pemerintah kemudian melahirkan paradoks baru. Satu sisi pertumbuhan ekonomi kita baik, tapi kemudian di sisi lain persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan itu banyak terjadi. Oleh karena itu sebenarnya kita bisa melihat beberapa ukuran pembangunan. Jadi memang di awal, saudara-saudara sekalian, pembangunan itu ukurannya itu cuma satu, pertumbuhan ekonomi. Jadi kemudian pendapatan per kapita. Jadi masyarakat yang dianggap berhasil membangun kalau kemudian pertumbuhan dan pendapatan per kapitanya lebih tinggi dibanding dengan negara-negara yang lain. Arif Budiman ini misalnya menjelaskan negara yang pendapatan per kapitanya itu $750 itu dianggap lebih berhasil membangun dibanding negara-negara yang pendapatannya hanya $500 pendapatan per kapitanya. Jadi ukurannya itu dia murni pada soal ekonomi. Tapi begitu paradoks tadi ditemukan seperti di Indonesia, swasembada beras muncul, pertumbuhannya tinggi, tapi dia kerusakan sosial itu dia juga banyak muncul, makanya ada perubahan indikator pembangunan. Jadi indikator pembangunan itu tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, tapi juga dilihat dari tingkat disparitas ekonomi. Kalau disparitasnya tinggi, tahu disparitas kan? Kalau kesenjangannya itu tinggi, maka sekalipun pendapatan per kapitanya tinggi dan pertumbuhan ekonominya tinggi, pembangunan itu dia belum dianggap berhasil. Gitu. Jadi ada indikator baru kepada pembangunan itu yang kemudian disebut sebagai pemerataan. Nah, pada dekade berikutnya, teman-teman sekalian, bukan hanya pertumbuhan dan pemerataan yang kemudian dilihat, tapi juga ada terkait dengan kualitas hidup. Ukuran kualitas hidup ini ada angka harapan hidup dari masyarakat yang ada di satu negara, dimulai dari umur 1 tahun, ya kan? Kalau angka harapan hidupnya semakin tinggi, maka pembangunannya kemudian dianggap berhasil. Tapi kalau angka harapan hidupnya rendah, maka pembangunannya sekalipun sudah ada pertumbuhan yang tinggi itu tetap dianggap belum berhasil. Yang kedua, kualitas hidup ini juga dilihat dari porsi kematian bayi dan anak setelah kelahiran. Semakin tinggi angka kematian, maka kemudian dianggap pembangunannya belum berhasil. Tapi kalau kemudian angka kematiannya rendah, pembangunannya kemudian dianggap berhasil. Satu lagi itu adalah angka black huruf. Semakin tinggi angka black huruf, maka kualitas hidupnya dianggap
kemudian baik. Semakin besar angka buta huruf, maka sebenarnya pembangunannya itu juga belum dianggap baik. Nah, berikutnya pada dekade berikutnya, indikator pembangunan ini juga bertambah. Jadi bukan hanya aspek-aspek ekonomi dan kualitas hidup yang kemudian dilihat, juga faktor kerusakan lingkungan, kemudian keadilan sosial dan kesinambungan. Jadi indikatornya semakin hari dia semakin berkembang. Jadi kalau lingkungan hidupnya mengalami kerusakan yang luar biasa, tetap saja pembangunan itu dianggap melahirkan persoalan. Apalagi kalau ini dikaitkan dengan keadilan sosial dan kesinambungan. Apa yang kemudian disebut sebagai sustainability development. Pembangunan yang berkelanjutan. Kalau kemudian eksploitasi besar-besaran dilakukan terhadap sumber-sumber ekonomi tanpa memisahkan kemudian untuk periode mendatang, itu dianggap pertumbuhan yang kemudian mengorbankan aspek lingkungan hidup dan sustainability, gitu. Makanya kemudian indikator pembangunan ini semakin hari semakin diperluas. Dia tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tapi juga dihitung pada aspek-aspek yang lain. Nah, saya kira itu terkait teori modernisasi. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan kepada Bapak ini? Soal tadi pendapatan tinggi belum menjadi faktor indikator itu sebuah negara menjadi maju gitu. Gap antar itu harus kira-kira mau ditanya, weh? Ada? Ini kalau nggak ada yang bertanya berarti sudah mantap semuanya. Pak, izin tanya, Pak. Silakan. Tadi Bapak sudah menyabarkan berbagai indikator keberhasilan pembangunan itu dapat terjadi gitu, Pak. Tapi menurut saya ada juga faktor lain gitu, Pak. Seperti kasusnya di negara-negara Afrika gitu, Pak. Ada faktor historis yang membuat mereka tuh susah dalam pembangunan gitu, Pak. Contohnya kayak misalkan di negara Afrika Utara gitu, Pak. Mereka tuh masih sibuk dengan konflik antar suku, etnis, karena pada secara historisnya pembagian wilayah mereka tuh tidak berdasarkan suku dan etnis yang adil gitu, Pak. Jadi ketika masa kolonialisme, wilayah mereka dibagi oleh para pihak kolonial hanya berdasarkan kepentingan kolonial gitu, Pak. Jadi pada saat ini pun mereka belum menyelesaikan masalah historisnya gitu, Pak. Batas-batas negaranya masih terus bergeser gitu, Pak. Sedangkan masyarakat kolonial seperti masyarakat Eropanya, Inggris, sudah mencapai tingkat kemakmuran gitu, Pak. Sedangkan negara yang mereka jajah pada masa lampau belum bisa bangkit gitu, Pak. Gimana menurut Bapak faktor historis gitu, Pak, penyelesaian masalah gitu, Pak? Ya, itu tadi ya, bagi Rostow, Harald Andamar, dan lain-lain tadi menyinggung bahwa harus ada daya dukung kelembagaan gitu, supaya produktivitas ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi bukan hanya investasi, bukan hanya modal gitu. Kalau support kelembagaan itu tidak ada, maka dua indikator ini dia juga akan sulit mengalami perbaikan, sulit dimanfaatkan untuk kemudian
menjadi faktor pendorong kemajuan dari masyarakat dunia ketiga. Makanya tadi saya sebut salah satu aspek kelembagaan yang perlu itu adalah stabilitas. Maka Orde Baru itu memang dia sangat harus utamakan stabilitas ini demi pembangunan. Asumsinya kalau stabilitas politik baik, maka aktivitas ekonomi itu akan berjalan dengan baik. Tapi kalau stabilitas politiknya tidak berjalan dengan baik, maka aktivitas ekonomi juga akan mengalami keterhambatan. Gitu. Makanya ada kendali yang dilakukan oleh pemerintah terhadap ruang-ruang politik yang ada di dalam masyarakat. Nah, di negara-negara Afrika khususnya, stabilitas itu kemudian tidak muncul karena dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya faktor historis karena latar belakang kolonialisme, tapi juga latar belakang ideologi, gitu. Jadi ada pandangan yang berbeda terhadap realitas sosial yang berkembang pada masyarakat mereka. Nah, di negara-negara Afrika ini pandangan itu dia tidak diselesaikan dengan lembaga-lembaga politik yang kemudian bisa mengakomodir seluruh kepentingan, tapi itu diselesaikan dengan jalur kekerasan, gitu. Di beberapa negara Afrika sampai sekarang konflik dan perang saudaranya juga nggak selesai, gitu. Ini terjadi karena ya memang tidak ada lembaga politik yang kemudian bisa memfasilitasi untuk penyelesaian. Nah, di kita ini sejak Orde Lama sebenarnya memahami bahwa salah satu lembaga politik yang kemudian bisa memfasilitasi perbedaan pandangan ideologi itu adalah pemilu, gitu. Jadi ada legalisasi konflik gitu melalui pemilu. Makanya pemerintah negara Indonesia dulu yang baru berdiri 17 Agustus 1945 itu bertarget bahwa tahun 1946 pemilu itu sudah berlangsung. Kenapa? Bagi Hatta, Soekarno, Nasir dan lain-lain, kemajemukan kita ini bukan hanya kemajemukan sisi yang bersifat rasial, tapi kemajemukan pikiran, gitu. Itu dia harus difasilitasi dengan kelembagaan yang baik, gitu. Makanya kemudian para pendiri bangsa itu dia yakin betul bahwa pemilu itu adalah salah satu unsur kelembagaan yang kemudian bisa memfasilitasi perbedaan pandangan itu dia supaya menemukan jalan yang konstitusional, gitu. Makanya kemudian ketika negara ini baru didirikan, pemerintah itu dia harus utamakan pemilu. Pemilu itu harus dilaksanakan secepat-cepatnya, walaupun karena dinamika politik yang ada ketika itu, pemilunya baru bisa dilaksanakan tahun 1955. Jadi ada keinginan bersama gitu untuk memfasilitasi penyelesaian konflik. Jadi ada resolusi konflik yang dilembagakan gitu, itu namanya pemilu. Supaya seluruh kepentingan itu bisa diagregasi melalui fasilitas-fasilitas kelembagaan yang baik. Jadi konflik itu dia tidak bersifat fisik, tapi konflik itu difasilitasi dengan kelembagaan-kelembagaan. Nah, di negara-negara Afrika itu yang kemudian gagal dibangun. Resolusi konfliknya itu diselesaikan dengan cara-cara bersenjata, gitu.
Mana kelompok yang kemudian memiliki senjata yang lebih baik itu kemudian mengintimidasi kelompok yang lain. Makanya kemudian resolusinya hampir nggak ada. Nah, yang di kita sebenarnya menguntungkan itu. Jadi ada semacam resolusi konflik yang ada di kita supaya seluruh perbedaan itu dia bisa terfasilitasi dengan baik. Sampai sekarang pemilu kita masih ada, walaupun dalam tanda kutip ya mungkin ada problem yang sifatnya teknis dan juga strategis gitu. Jadi apa namanya, lingkungan sosial itu menurut teori modernisasi sekali lagi harus memberikan dorongan, harus memfasilitasi gitu bahasanya, supaya aktivitas ekonomi itu bisa berjalan. Kalau lembaga-lembaga sosial politiknya tidak memfasilitasi, tidak memberikan ruang, ya maka muncul kegagalan gitu. Ya investasinya ada, tapi usahanya, unit usahanya nggak bisa jalan, ya kan? Karena ada perebutan para preman di lapak di mana kita mau berjualan, ya kan? Itu kan mungkin dalam skala kecilnya kan begitu. Anda mau jualan di Dr. Mansur, udah dapat suntikan dana KUR dari BRI, semua peralatannya sudah Anda buat, tapi kemudian waktu mau berjualan ada konflik antara OKP di lokasi Anda mau berjualan. Pembelinya nggak datang karena takut, Anda juga nggak bisa jualan karena takut, maka investasinya kemudian akan sia-sia. Itu bisa termakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Itu kan pada level yang lebih sederhana gitu kita bisa menjelaskan. Jadi sekali lagi ya lingkungan sosial politik itu dia menurut teori modernisasi harus memberikan ruang pada aktivitas ekonomi. Jadi panglimanya itu adalah ekonomi, politik dan hukum itu dia memberikan semacam apa namanya supporting system gitu supaya apa namanya aktivitas ekonomi itu bisa berjalan. Sekali lagi tanpa ada support itu disinggung oleh baik Rostow dan Harold Dahmer sampai kepada Smith, ya kan? Maka ekonominya nggak akan berjalan, pertumbuhannya tidak ada, akumulasi investasi juga tidak akan ada, negara itu akan sangat sulit mengalami perkembangan, akan sulit mencapai titik apa yang kemudian kita sebut sebagai kemajuan. Berat ya. Makanya adigium yang muncul, tidak ada negara yang sukses membangun dengan konflik, nggak ada. Negara-negara di beberapa titik di Timur Tengah, sekalipun sumber daya alam migasnya sangat luar biasa, tapi gagal membangun. Kenapa? Karena ada konflik. Apa contohnya? Irak, ya kan? Libya. Itu gagal membangun. Kenapa? Karena ada konflik yang tidak berkesudahan. Juga di negara-negara Afrika gagal membangun ya karena konfliknya juga tidak berkesudahan. Ini masih ada orangnya ini. Kok kameranya semua mati? Izin Pak, soalnya abis mata kuliah Bapak ada mata kuliah gangguan penyalahgunaan zat. Itu masuk jam 4:30 Pak. Ada Mungkin mata kuliah yang lain. Oke, gimana kita sudahi aja kuliahnya? Ini kamera kalian pun udah mati semua. iya Pak, banyak yang japri Nanti ke saya, nilainya izin Pak. saya buat setengah mati kan jadi kacau juga ya kan? Semana itu? Kita buat di semuanya. Oke, Oke Pak. kita tutup aja ya. Oke Pak, untuk minggu Sampai depan tatap muka atau gimana Pak? ya kita usahakan minggu depan kita tetap buka aja, nggak seru kita belajar daring ini. Seharusnya ada teknologi informasi ini mempermudah, tapi kayaknya mempersulit kita nih. Ya, minggu Iya, depan Pak. itu kita tatap muka. Tugas Anda
ini harus ada tugas. Cari buku Pranhusken itu, judulnya Modernisasi dan Diferensiasi Masyarakat Petani di Jawa. Kemudian Anda buat review bukunya. Individu ya, Pak? Ya, individu. Jadi cari buku karangan Pranhusken, judulnya Modernisasi dan Diferensiasi Masyarakat Petani di Jawa. Oke, Pak. Anda baca, kemudian Anda review. Bukunya dikumpul minggu depan. Reviewnya maksudnya, Pak? Iya, reviewnya dikumpul minggu depan. Oke. Tugasnya langsung dikumpul minggu depan. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Pas, Pak. Pas, Pak. Pas ya. Ya, Pak. Sampai ketemu minggu depan. Oke, terima Baik, kasih, Pak. Pak. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Makasih, Pak.